Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari PKL Puskesmas Bungus yang akan menjelaskan tentang penyelenggaraan rekam medis Simpus dan SP2TP. Baiklah, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Muhammad Farhan Nafis Alfindo, Mandela Kristi Ramadea, Mega Yuniar, dan saya sendiri Novia Setianingrum dan Putri Marcella. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya kesehatan promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas sangat berkaitan dengan penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis merupakan penunjang baik atau buruknya pelayanan kesehatan yang menyediakan informasi kesehatan yang update di sarana pelayanan kesehatan Permenkes 2014. Praktek kerja lapangan PKL 4 dapat meningkatkan mutu dan referensi bagi mahasiswa yang dapat diarahkan untuk mengembangkan suatu sistem yang mantap antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Selain itu, sebagai kegiatan mahasiswa untuk mencapai pengalaman kerja sebelum memasuki lapangan kerja sesungguhnya. Kami mencoba menggambarkan pentingnya pelaksanaan rekam medis yang telah kami dapatkan pada praktek kerja lapangan PKL 4 di Puskesmas Bungus, Kota Padang. Dengan demikian, pandangan kita terhadap rekam medis tidak lagi hanya berupa tumpukan kertas saja, melainkan sumber informasi yang sangat penting bagi semua pihak. Rumus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pelaksanaan rekam medis di Puskesmas Bungus, Kota Padang tahun 2020. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Pengertian Puskesmas adalah penyelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem. Permenkes nomor 75 tahun 2014. Tujuan Puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sebagai setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas, agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat. Bagi Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pengertian rekam medis adalah berkas yang diberikan catatan dan dokumen tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya yang diberikan kepada pasien. Tujuan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka
upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan rekam medis secara rinci dapat terlihat dan diperbandingkan dengan kegunaan rekam medis itu sendiri. Kegunaan rekam medis. Aspek administrasi suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tingkat berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan pramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Aspek medis suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medik karena catatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawat selanjutnya yang akan diberikan kepada seorang pasien. Aspek hukum suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atau dasar keadilan. Aspek keuangan suatu berkas rekam medis mempunyai nilai keuangan karena isinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya pembayaran pelayanan di rumah sakitnya. Adalah bukti catatan tindakan pelayanan, maka pelayanan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Aspek penelitian suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Aspek pendidikan suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dari kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Pendaftaran pasien. Kualitas data dimulai dari sumber datanya. Pengumpulan data pasien pertama kali adalah pada saat melakukan registrasi atau penerimaan pasien. Prosedur penerimaan pasien dapat disesuaikan dengan sistem yang dipakai atau dianut oleh masing-masing sarana pelayanan kesehatan. Registrasi pasien merupakan interview atau kegiatan awal untuk pencatatan data pasien yang berkunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di instalasi pelayanan kesehatan. Kegiatan registrasi ini dilakukan baik unit rawat jalan ataupun unit pelayanan kesehatan lainnya. Penyelenggaraan rekam medis. Assembling. Tujuan assembling adalah untuk tentangnya urutan formulir rekam medis menjadi berurutan sesuai urutannya. Apapun kegiatan di bagian assembling adalah sebagai berikut. 1. Menerima berkas rekam medis setiap hari. 2. Menerima sensus harian setiap hari. 3. Mencocokkan berkas rekam medis dengan jumlah pasien tercatat pada sensus harian masing-masing. 4. Mendatangani buku ekspedisi sebagai bukti serah terima berkas rekam medis. 5. Merakit dan menyusun kembali formulir rekam medis sesuai urutan yang berlaku. 6. Mengeluarkan lembar formulir yang kosong bila ada. 7. Mencatat tanggal pelaksanaan assembling. 8. Mengoleksikan nomor rekam medis agar tidak terjadi duplikasi. 9. Mengendalikan penggunaan formulir rekam medis, catatan dan laporan dengan menggunakan buku pengendalian formulir rekam medis. Coding. Coding adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf atau angka atau kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen data. Kegiatan dan tindakan serta diagnosa yang ada di dalam rekam medis harus diberi kode dan selanjutnya diberi indeks agar memudahkan pelayanan dan penyajian informasi untuk menunjang fungsi pencernaan, manajemen, dan riset bidang kesehatan.
Kode klasifikasi penyakit oleh WHO bertujuan untuk penyelenggaraan nama, golongan penyakit, cedera, gejala, dan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Indexing adalah membuat tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat ke dalam indeks, dapat menggunakan kartu indeks atau komputerisasi. Jenis indeks yang dibuat: 1. Indeks pasien adalah suatu tabulasi kartu katalog yang berisi nama sesuai pasien yang pernah berobat. 2. Indeks penyakit adalah tabulasi yang berisi kode penyakit dan kode operasi penyakit yang berobat. 3. Indeks dokter adalah suatu tabulasi data yang diberi nama dokter memberikan pelayanan medis kepada pasien. Indeks kematian digunakan untuk statistik melalui mutu pelayanan dasar, menambahkan dan meningkatkan pelayanan dan tenaga. Sistem penyimpanan. Ada dua bentuk sistem penyimpanan berkas rekam medis dalam penyelenggaraan rekam medis, yaitu sentralisasi. Diartikan penyimpanan rekam medis seorang pasien, rawat jalan maupun rawat inap, atau unit atau area penyimpanan. 2. Desentralisasi merupakan penyimpanan rekam medis rawat jalan maupun rawat inap secara terpisah. Pelaporan SP2TP merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum sarana tenaga dan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang bertujuan agar didapatkan semua data hasil kegiatan Puskesmas. Keliling bidang di desa dan posyandu, dan data berkaitan serta dilaporkan data tersebut kepada jenjang administrasi di atasnya sesuai kebutuhan secara benar, berkas dan teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Tujuan pelaporan. Tujuan sistem informasi manajemen di Puskesmas adalah meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dan SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Tujuan dimaksud dapat mewujud apabila konsep PIECS untuk mengidentifikasikan masalah, maka harus dilakukan analisis terhadap kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan. Panduan ini dikenal dengan analisis Forman C, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, service. Analisis dilakukan pada sistem informasi lama yang berupa hard copy seperti brosur apabila band tersebut akan mengadakan pentas. Dari analisis ini biasanya didapatkan beberapa masalah dan akhirnya dapat ditemukan masalah utamanya. 1. Analisis kerja sistem. Suatu kemampuan sistem dalam menyelesaikan tugas dengan cepat sehingga sasaran dapat segera tercapai. Kinerja diukur secara jumlah produksi dan waktu yang digunakan untuk menyesuaikan perpindahan pekerjaan. 2. Analisis informasi adalah hal penting karena dengan informasi tersebut pihak manajemen dan usaha dapat melakukan langkah selanjutnya. Analisis ekonomi, pemanfaat biaya yang digunakan dan pemanfaatan informasi. Analisis pengendalian digunakan untuk membandingkan sistem yang dianalisis berdasarkan pada segi ketepatan waktu, kemudahan akses, dan ketelitian data yang diproses. Analisis efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber tersebut dapat digunakan secara optimal. Analisis pelayanan
Memperhatikan kategori yang bergambar proyek yang dipilih merupakan peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi manajemen, user, dan bagian lainnya, merupakan simbol kualitas suatu sistem informasi. Apapun kerja pemecahan masalah pitches yaitu 1. Performance produksi jumlah kerja seimbang periode waktu respons penundaan waktu rata-rata antara transit dan permintaan dengan respon ke transit. Information output kurangnya informasi yang relevan dan diperlukan. Kelebihan informasi dalam bentuk format tidak berguna, informasi tidak akut, informasi yang sulit diproduksi, input data tidak dapat di-capture, data tidak di-capture secara akurat terhadap error, data di-capture secara berlebihan, data yang sama di-capture lebih dari sekali. 3. Data tersimpan. Data disimpan secara berlebihan dalam banyak file. Item data sama memiliki nilai-nilai berbeda dalam file-file berbeda. Data tersimpan tidak akurat. Data tidak aman dari vandalisme. Data tidak diorganisasikan dengan baik. 3. Economic. Biaya tidak diketahui. Biaya tidak dapat dilacak sumber. Biaya terlalu tinggi. 2. Keuntungan. Pasar-pasar yang baru dapat dieksplorasi. Pemasaran saat ini dapat diperbaiki. Pesanan-pesanan dapat ditingkatkan. 4. Kontrol dan keamanan. Kontrol keamanan lemah. Input data tidak diedit dengan cukup. Adanya potensi kejahatan. Adanya potensi penyelenggaraan etika dan privasi. Data tersimpan secara berlebihan. Error pemrosesan terjadi oleh manusia, mesin, atau perangkat lunak. 5. Efisiensi. Menggunakan komputer, orang, atau mesin membuang waktu. Penggunaan komputer, orang, dan mesin membuang material. Bab 3. Hasil pengamatan. Berdasarkan pengamatan selama praktek kerja lapangan 4, kami mengetahui bahwa sistem penomoran Puskesmas Bungus ditemukan adanya permasalahan dan kendala yang ditemukan seperti pada tabel di bawah ini. Retrieval. Adanya berkas rekam medis dengan nomor ganda. Sesuai dengan yang diajarkan di kampus, di mana pengambilan dan peletakan kembali berkas rekam medis harus digunakan sesuai. Tingkatkan lebih teliti lagi dalam penulisan nomor rekam medis. Bab 4. Penutupan. Kesimpulan dari hasil praktek kerja lapangan PKL 4 di Puskesmas Bungus yang telah teliti dilakukan dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pada proses pendaftaran rawat jalan di Puskesmas Bungus masih ditemukan beberapa masalah, baik dari sisi pasien maupun dari sisi lain. Sistem penyimpanan filing Puskesmas Bungus belum sesuai dengan teori, karena masih ada berkas rekam medis yang salah simpan, penomoran ganda, dan berkas rekam medis sementara. Saran, sebagai pasien harus memperhatikan keaktifan kartu BPJS-nya, agar pelayanan untuk pasien berikutnya tidak terhambat atau lama, agar berjalan lancar. Sebaiknya pasien harus mengetahui di mana vaskes yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk mempercepat waktu pelayanan. Sebaiknya pasien lebih memperhatikan syarat pelayanan rawat jalan berupa waktu berobat dan lain-lainnya. Baiklah, sekian, terima kasih.